yang terambil dari Matius 18 ayat 21 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepanjang 1 minggu yang sudah kita lalui bersama dengan Yesus, dari satu perenungan bagi kita dalam Matius 18, 21 ayat 22, yang menjadi tema bagi kita, hamba-hambanya yang ada di JPM, tentang bagaimana mengampuni, dan yang sesungguhnya dapat kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Matius 18, 21, 22 ini menekankan pentingnya pengampunan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan. Di dalam Matius 18, 21 dan 22 ini kita diberikan pengertian oleh Tuhan tentang berisi percakapan antara Yesus dan Petrus tentang pengampunan ini. Petrus bertanya kepada Tuhan. Petrus juga bertanya kepada kita yang ada di JPM ini. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengampunan terhadap sesama kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan kita. Kita yang ada di JPM sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, menunjukkan bahwa pengampunan ini seharusnya bagi kita semua, tidak terbatas. Bahkan pernyataan Tuhan ini mengatakan bagi kita bahwa kita tidak boleh membenci, mendendam, mengingat-ingat masa lalu yang tidak baik. Tetapi perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan tentang hidup kita. Kita umat yang berdosa, kita umat yang senantiasa tidak luput dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi Dia selalu setia mengampuni dan menuntun memberkati kita. Pertanyaan bagi Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, bagi kita semua pada pagi hari ini. Sejauh mana kita yang ada di JPM ini sebagai hamba Tuhan? Apakah kita sudah sebatas mana kita bisa merenungkan, bisa memaknai kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini? Karena akibat dosa dan pelanggaran kita, Tuhan memeteraikan tubuh dan darahnya kepada kita, sehingga kita diampuni, dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni Tuhan. Dan berkaitan dengan tema pagi hari ini, mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi seringkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi pergumulan permasalahan dalam pelayanan, dalam gereja, bahkan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, seringkali kesalahan-kesalahan di masa lampau yang sudah berpuluh tahun menjadi satu dilema yang membuat rumah tangga itu hancur dan tidak ada damai sejahtera. Peringatan bagi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, untuk kita seyogianya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang diutus, dipilih dan berkenan kepada Tuhan, mari kita merenungkan apa menjadi
makna daripada firman Tuhan ini bagi kita. 1 minggu sudah berlalu yang menjadi tema bagi kita dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang, supaya kita juga tidak mengingat-ingat hal-hal yang tidak baik. Sesungguhnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kesalahan dan dosa kita dan pelanggaran kita, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi orang yang disukai semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita 1 minggu yang sudah ditentukan oleh penata layanan JPM. Seringkali apa yang sudah kita sampaikan, mari kita evaluasi diri kita. Demikian juga dengan saya sendiri dan keluarga. Mengampuni biarlah senantiasa menjadi bagian daripada hidup kita. Sebagaimana Tuhan yang senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa pelanggaran kita, Dia selalu menuntun, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Bahkan juga Tuhan selalu mengingatkan kita dan memberkati kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang pengampunan ini membuat hati saya, membuat hati kita untuk mengingat kepada pelanggaran kita. Apakah kita sudah bisa mengampuni orang? Apakah kita sudah menerima apapun yang menjadi ketidakbaikan orang kepada kita, ketidaksukaan kita kepada orang yang menyakiti kita? Mari kita evaluasi diri kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar kita aminkan, kita terima di dalam nama Yesus. Mengatakan gampang, mengatakan mudah, tetapi untuk melakukan sulit kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Petrus yang mungkin merasa sudah berbaik hati dan memberikan batas 7 kali pengampunan, bertanya kepada Yesus tentang pengampunan itu. Dia selalu ingin menggali sejauh mana tentang kehidupan dia untuk menyatakan kasih kepada Tuhan melalui pengampunan, melalui kesalahan orang lain. Pernyataan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita lalui bersama dengan Yesus tentang pembicaraan mengampuni bukan berarti melupakan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Mengingatkan kehidupan kita supaya